Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mempelajari tentang introduction pada simulation, tahap kedua adalah penjelasan tentang conceptual modeling for simulation. Teman-teman pasti mengingat ada diagram yang saya paparkan di slide atau di video introduction to simulation, bahwa simulasi proses ini akan dimulai dengan problem formulation, kemudian kita harus men-setting objektif dan melakukan project planning. Setelah itu, tahap yang paling penting adalah model conceptualization atau conceptual modeling yang sejajar dengan data collection. Sudah saya sebutkan pada video sebelumnya bahwa dua tahap ini merupakan iteratif proses gitu ya, yang kita bisa back and forth dari model conceptualization dan data collection. Untuk kuliah kali ini kita akan fokus pada conceptual modeling. Stuart Robinson menyatakan dan meneruskan beberapa pernyataan dari Law tahun 1991, yaitu conceptual modeling adalah the most difficult, yang paling sulit, paling tidak dimengerti, dan paling penting dalam simulation study. Hal ini dinyatakan oleh Stuart Robinson dalam paper-papernya yang mengatakan bahwa conceptual modeling lebih dekat dengan art daripada science. Conceptual modeling adalah proses abstracting simulation model dari real systemnya. Kita sebagai modeler ini tugasnya adalah pertama memahami tentang real systemnya, kemudian yang kedua memahami objektif atau subjek dari simulation study, kemudian yang ketiga adalah menerjemahkannya dalam appropriate simulation model. Model yang kita pilih bisa jadi yang paling simple atau yang kita sebut dengan far abstraction, atau yang melibatkan semua aspek dalam real systemnya yang kita sebut dengan near abstraction. Tentu kita akan milih yang paling, kalau kita punya knowledge tentang sistemnya, kalau kita punya waktu yang banyak untuk mendevelop model dan running modelnya, tentu kita akan memilih near abstraction yang paling mirip dengan real systemnya. Tetapi kenyataannya, realitasnya, kita tidak memiliki banyak knowledge-nya, time-nya juga limited, kemudian bisa jadi sistem yang kita buat itu belum eksis, artinya itu adalah proposed world gitu, atau proposed system. Tentu kita harus memilih di antara paling simple sampai kemudian near abstraction. Di sini adalah infinite number of alternative yang bisa di-generate dari perbedaan level abstraction atau level of simplification. Bisa jadi kita memilih yang paling simple, atau kita memilih di titik ini, atau di titik ini. Sehingga yang perlu kita tentukan dalam conceptual modeling yang paling penting adalah level of abstraction atau level of simplification. Sampai sejauh mana kita akan membuat model itu mirip dengan sistemnya. Robinson tahun 2008 mendefinisikan conceptual model sebagai a non-software specific description of the computer simulation model that will be, is, or has been developed, describing the objectives, inputs, outputs, content, assumptions, and simplifications of the model. Di sini ada 3 part utama yang perlu kita highlight. Yang pertama adalah conceptual model adalah non-software specific description of the computer simulation model. Artinya adalah conceptual model tidak spesifik pada software apa yang kita gunakan atau metode apa yang kita gunakan untuk simulasi. Apakah teman-teman menggunakan ABM atau sistem dynamics atau yang lainnya, tidak mempengaruhi the way kita modeling conceptual model tersebut. Kemudian yang kedua adalah conceptual model tersebut will be, is, or has been developed. Sehingga di sini meng-highlight persistent nature dari conceptual modelnya. Dokumen yang tentang conceptual model itu digunakan sebagai basis dari komputer model atau simulasi dengan menggunakan komputer yang kita lakukan sebelum development dari codingnya atau dari simulasinya, selama kita mendevelop dan setelah kita mendevelop. Sehingga di sini di highlight gitu ya, bahwa conceptual model tidak hanya digunakan di awal, kemudian setelah jadi dan digunakan untuk komputer coding lalu dibuang gitu. Tidak, tetapi ini adalah sebuah documented conceptual model yang di develop sebagai basis dari komputer model, baik itu sebelum kita mensimulasikan, selama simulasi, dan setelah simulasi.
Kalau teman-teman lihat lagi di definition yang dijelaskan pada slide sebelum ini, di bagian akhir definition tersebut dijelaskan list komponen apa yang harus dideskripsikan dalam conceptual model. Yang pertama adalah objektif atau tujuan dari modeling atau simulasi tersebut. Tanpa kita mengetahui objektif apa yang melatar belakangi kenapa kita harus melakukan modeling, itu akan membuat kita membangun model yang overly kompleks. Kemudian komponen kedua adalah input dan output. Input itu menerangkan experimental factors atau faktor-faktor yang dapat kita ubah-ubah untuk memanipulasi sistemnya. Input juga kita bisa sebut dengan decision variables. Misalkan pada kasus yang kita angkat kemarin adalah sistem antrian, kita ingin menurunkan waiting time dari customer gitu ya. Sehingga mungkin inputnya adalah jumlah dari servernya, bisa kita ubah-ubah sehingga kita bisa menilai waiting time dari customernya. Kemudian output ini juga bisa mengindikasikan atau menginformasikan apakah modeling objektifnya itu bisa kita capai atau tidak, atau jika tidak kenapa modeling objektifnya tidak bisa dicapai. Misalkan modeling objektif kita adalah menurunkan waiting time dari customer maksimal, misalkan setiap customer itu 10 menit katakanlah seperti itu. Nah, mungkin gampangannya adalah kalau kita melayani rata-rata customer itu 100 customer per hari, kalau kita ingin nggak ada customer yang menunggu, tinggal kita beri aja 100 server. Tapi ada aspek lain yang harus dipertimbangkan, yaitu utilitas. Sehingga utilitas gitu ya, sehingga ketika membuat output ini bisa kita definisikan menjadi dua gitu. Yang pertama adalah waiting time dari customer, yang kedua adalah utility dari servernya. Kemudian yang ketiga adalah konten. Konten ini akan mendeskripsikan apa yang akan kita modelkan dan pada level detail yang mana atau how to model it. Jadi apa yang akan kita modelkan, kontennya apa saja, dan pada level yang mana, level detail yang mana. Kemudian yang keempat adalah assumptions, dan yang kelima adalah simplifications. Assumption ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan uncertainty atau hal-hal yang mungkin belum kita ketahui tentang real world tadi. Belum ada hal yang mungkin tidak kita ketahui dari sistemnya, sehingga perlu kita asumsikan. Sedangkan simplifications-nya adalah kita tahu ada aspek-aspek dalam sistem tersebut, tetapi kita harus mensimplifikasi sehingga model tersebut lebih cepat di develop dan digunakan, atau juga untuk improve transparansi. Sehingga di sini bisa saya katakan assumptions itu adalah hal-hal yang kita tahu, assumption adalah hal-hal yang kita tidak tahu tentang sistemnya, sehingga kita harus membuat asumsi tersebut. Sedangkan simplifications-nya adalah kita tahu ada fitur-fitur, ada aspek-aspek tersebut, tetapi harus kita sederhanakan sehingga dengan tujuan untuk memudahkan modeling kita, mempercepat modeling kita, atau improve transparansinya. Simplifications atau abstractions pada slide sebelumnya sudah saya jelaskan. Hal tersebut lebih kepada keinginan kita untuk membuat model menjadi simpler. Sedangkan assumptions itu karena limited knowledge dari kita tentang real sistemnya, sehingga ada hal-hal yang memang perlu kita asumsikan karena kita tidak tahu kebenaran dari aspek-aspek tersebut. Nah, level dari simplification atau level dari abstraction yang kita tentukan pada conceptual model ini akan berimpact terhadap beberapa hal, misalkan seperti data requirements-nya, speed atau kecepatan dalam kita mendevelop modelnya, validitas dari modelnya, kemudian kecepatan eksperimennya, dan juga confidence tentang result yang dihasilkan oleh simulasi tersebut. Di sini saya berikan Artifacts of Conceptual Modeling yang didevelop oleh Robinson tahun 2011. Di sini menjelaskan dari real world problem atau real world system sampai kepada computer model. Yang pertama yang berbentuk seperti cloud ini adalah real world atau problem. Kemudian yang kita lakukan pertama kali adalah system description yang mendeskripsikan problem situation dan semua elemen-elemen yang berkorelasi terhadap problem tersebut. Pada tahap ini mungkin ada limited knowledge dari kita yang
tidak mengerti tentang real world tersebut, atau ada uncertainties, beliefs yang tidak bisa dikonfirmasi, sehingga kita perlu membuat asumsi-asumsi. Nah, setelah itu dari sistem deskripsi ini kita akan membuat conceptual model, di mana general mistake yang dilakukan oleh modeler adalah melakukan translasi dari sistem description langsung ke conceptual model. Padahal yang dilupakan adalah pada translasi ini ada yang namanya model abstraction atau simplifications, yang menentukan pada level abstraksi mana atau pada level simplifikasi yang mana kita akan membuat model, conceptual model. Tanpa membuat simplifications atau menentukan model abstractions ini akan membuat model kita overly complex. Kemudian dari conceptual model kita akan membuat model desain dan komputer model. Di sini dijelaskan bahwa model desain dan komputer model itu sangat spesifik pada software yang akan kita gunakan. Dari komputer model ini kemudian kita akan buat perbandingan antara hasil output dari behavior sistemnya terhadap perilaku pada real world-nya. Di sini kita lihat jelas ada prosesnya ya, ada sistem description, conceptual model, kemudian model design sampai ke komputer model. Walaupun demikian ada banyak kasus yang dimana conceptual model, model design, dan komputer model itu ada pada pikiran dari modeler sehingga tidak tertuangkan dalam bentuk dokumen. Walaupun demikian, pada setiap tahap ini sebenarnya lebih baik ketika kita membuat dokumentasinya, sehingga kalau kita bekerja dengan banyak orang, komunikasi itu akan dapat berjalan dengan baik tanpa ada missing ketika membuat model tersebut. Kalau teman-teman lihat di sini ada tanda panah pada setiap bagian antara dua step yang menghubungkan antara dua step, di mana tanda panah ini menunjukkan flow of information. Walaupun demikian bukan berarti kalau kita ada di komputer model kita harus balik ke model desain atau satu tahap sebelum komputer model. Tidak. Di Robinson tahun 2011 menyatakan bahwa kita bisa kembali pada titik dimanapun. Misalkan kita di komputer model, kita bisa loncat ke conceptual model, walaupun sense of ordering ini tetap ada. Kemudian kalau teman-teman lihat ada dash row di sini, dari computer model ke real world problem yang menunjukkan degree of correspondence atau seberapa representatif komputer model kita terhadap real world-nya. The degree of correspondence ini tergantung pada beberapa hal. Yang pertama, apakah asumsi yang kita gunakan adalah benar. Kedua, apakah simplifikasi yang kita tentukan pada model abstraction tadi sudah memaintain akurasi dari modelnya. Kemudian yang ketiga, apakah pada model desain dan komputer code yang kita bangun sudah tidak ada error di dalamnya. Yang perlu di highlight di sini adalah model itu bukan a general model of real world, tetapi a simplified representation yang kita bentuk atau kita bangun for a specific purpose. Isu apakah level of correspondence antara model dan real world itu cukup, itu adalah isu dari validation yang nanti akan teman-teman pelajari di next meeting. Apa yang membuat konseptual model itu baik gitu ya, dikatakan baik? Model itu harus valid, kredibel, visible, dan useful. Valid karena memang modelnya itu menghasilkan sufficiently accurate result. Kenapa di sini disebut sufficiently? Karena kita tidak mungkin mencapai 100% akurasi. Sehingga pasti ketika kita membuat model itu ada error. Nah, apakah error tersebut acceptable atau tidak? Pada level mana error tersebut dikatakan acceptable atau tidak? Nah, itu yang akan kita pelajari nanti ketika kita menguji validitas dari model. Kemudian yang kedua, kredibel, itu ketika clients kita atau reviewer kita percaya dengan model yang kita buat. Kemudian yang ketiga adalah visible, data yang kita butuhkan available, dan waktu pengerjaan untuk baik itu untuk development atau juga untuk running eksperimen dan implementation itu cukup. Kemudian yang terakhir adalah modelnya itu useful.
seperti yang sudah saya katakan sebelumnya di meeting sebelumnya bahwa model ini tidak ada yang benar, tetapi model ada yang useful yang digunakan untuk support decision making kita. Sehingga model itu harus useful, mudah digunakan, fleksibel, dan visual, serta cepat untuk di running. Dalam paper-paper Robinson tahun 2008, 2011, 2013 tentang conceptual model dalam simulation study dijelaskan bahwa abstraction dari atau simplifikasi dari sistem description ke conceptual model ini menjadi suatu kebutuhan karena simpler model lebih dipilih dikarenakan cara atau waktu yang dibutuhkan untuk mendevelop modelnya lebih sedikit, lebih fleksibel modelnya, lebih membutuhkan data, lebih sedikit data yang dibutuhkan, lebih cepat proses eksperimennya karena runningnya lebih cepat gitu ya. Dan resultsnya juga akan lebih mudah diinterpretasikan karena struktur dari modelnya lebih mudah dipahami. Hal ini bukan berarti kita tidak boleh membuat model yang lebih kompleks ya, karena kita akan membuat model yang lebih kompleks kalau memang itu dibutuhkan untuk memenuhi objektif dari modelingnya. Di sini saya tampilkan grafik trade-off antara akurasi dan kompleksitas dari Robinson tahun 2008. Ada beberapa hal yang saya highlight di sini. Yang pertama adalah tidak ada model yang menghasilkan 100% akurasi. Terlihat dari grafik ini tidak pernah menyentuh 100% akurasi. Kemudian yang kedua, menambah kompleksitas. Memang kadangkala menambah peningkatan atau meningkatkan akurasi. Contohnya misalkan kita membuat pada level ini gitu ya, level 1. Kemudian kompleksitasnya pada titik 1, kemudian kita buat lagi kompleksitasnya pada titik 2. Artinya kita menambah kompleksitas sejauh ini ya, dari titik 1 ke titik 2. Yang kita dapatkan adalah peningkatan yang sangat atau cukup besar yang saya arsir ini. Artinya menambah kompleksitas kadangkala akan menambah akurasi yang cukup signifikan. Tetapi kalau kita lihat pada titik setelah X, misalkan kita akan menambah kompleksitas yang sama dari 1 ke 2 gitu ya, misalkan 1 ke 2 ini katakanlah sekian ini gitu ya, ketika kita dari X1 ke X2, yang kita dapatkan adalah peningkatan akurasi yang ternyata tidak juga lebih besar dari titik yang dari 1 ke 2. Katakanlah ini adalah A, kemudian ini adalah B. Kalau kita bandingkan, A itu cukup besar areanya, sedangkan B ini sangat kecil. Artinya pada satu titik itu peningkatan kompleksitas tidak disertai dengan peningkatan akurasi yang signifikan, atau kita bilang bahwa meningkatan kompleksitas tersebut tidak worth it gitu ya. Nah, yang lebih parahnya lagi, coba kita lihat pada titik ini. Titik yang saya sebut Z ini ya. Pada titik setelah Z, menambah kompleksitas justru malah menurunkan akurasi. Kenapa hal ini terjadi? Pada Robinson 2008 menjelaskan bahwa ada kalanya kalau kita meningkatkan kompleksitas justru menimbulkan akurasi yang semakin buruk. Bisa jadi karena dua alasan. Yang pertama, menambah kompleksitas itu kan menambah data yang dibutuhkan untuk memodelkan sistem tersebut. Datanya tidak ada, atau datanya sangat sedikit, sehingga tidak representatif atau tidak valid. Yang kedua, asumsi-asumsi yang kita gunakan ketika kompleksitasnya itu semakin tinggi, asumsinya juga semakin banyak. Bisa jadi asumsi-asumsi yang banyak tadi itu banyak yang tidak benar, sehingga menyebabkan modelnya itu justru akurasinya turun. Pada Robinson tahun 2013 menyatakan bahwa mungkin ada best model, tapi hal tersebut sangat sulit dan bahkan unlikely gitu ya kita menemukannya dari infinite alternatif yang ada. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah mengidentifikasi the best model we can.
atau kita sebut dengan oke lah kita menemukan better models, tidak samanya kita harus menemukan best model. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, baik pada slide sebelumnya maupun meeting sebelumnya, bahwa simulation modeling ini melibatkan art dan science at the same time, dan bahkan dipaparkan dengan jelas bahwa konseptual model lebih berat artnya daripada sainsnya, membutuhkan kreativitas untuk membangun konseptual model. Bukan berarti ketika kreativitas itu dilibatkan atau menjadi kebutuhan pada conceptual modeling ini menjadi excuse gitu ya bagi peneliti-peneliti ataupun ahli-ahli di bidang simulasi ini untuk tidak memberikan guidelines how to model. Sehingga peneliti-peneliti atau ahli-ahli di bidang ini pada tahun 1970-an sudah membangun guidance untuk conceptual modeling dan dirumuskan oleh Robinson tahun 2008 menjadi 3 hal. Yang pertama adalah principles of modeling, methods of simplification, dan modeling frameworks. Di sini disebutkan beberapa prinsip dalam modeling. Saya ambil dari Robinson 2008 yang diambil juga dari Pitt 1999. Yang pertama adalah model simple, think complicated. Yang kedua adalah jadilah sederhana, mulai dari yang kecil lalu tambahkan. Artinya adalah ketika membuat model itu dari yang paling mudah atau paling sederhana, lalu kita bisa menambahkan level of detail sedikit demi sedikit. Kemudian yang ketiga adalah divide, dan hindari mega models. Gunakan metafor, analogi, dan similarities, serta jangan terlalu fokus pada data. Jadi kalau kita punya data apa, kemudian kita fokus pada data itu, taruh di mana datanya. Padahal kita harus justru mulai dari konseptual model itu, mulai dari memahami sistemnya, membuat abstraksi dari sistem itu, lalu baru menentukan apa data yang diperlukan, bukan kemudian kebalikannya gitu ya. Bukan dimulai dari data apa yang dibutuhkan lalu membuat sistemnya. Jangan terbalik antara dua hal itu. Guidance yang kedua adalah methods of simplification. Morris 1967 mengidentifikasi beberapa metode yang dapat digunakan untuk simplifying model. Yang pertama adalah membuat variabel tersebut menjadi konstan, mengeliminasi variabel, kemudian straightening the assumptions and restriction, atau juga reducing randomness. Sedangkan Ziegler tahun 1976 mengsuggest beberapa metode untuk simplifikasi. Yang pertama adalah dropping unimportant component dalam model, using random variable pada beberapa part pada model, dan grouping komponen pada model. Kalau teman-teman lihat di sini ada dua hal yang saling bertolak belakang, yaitu poin 4 dan poin kedua ini, di mana Morris itu menganjurkan untuk reducing randomness, sedangkan Ziegler justru mengsuggest penggunaan random variables. Hal ini sebenarnya dikarenakan memang keduanya itu punya model yang berbeda gitu. Kalau Morris ini lebih kepada model algoritma matematis, sedangkan Ziegler itu lebih banyak bekerja di simulation. Karena pada model matematis semakin banyak model yang stokastik, yang ada unsur randomness-nya, justru akan semakin kompleks. Sehingga Morris itu memberikan suggestion reducing randomness. Sedangkan pada Ziegler justru complex behavior itu bisa diganti dengan single random variable untuk memudahkan proses simulasi atau simulation modeling tersebut. Sehingga teman-teman perlu berhati-hati untuk mengaplikasikan methods of simplification, karena metode-metode ini sangat bergantung pada model apa yang teman-teman gunakan, apakah mathematical algorithm atau simulation dan seterusnya. Sehingga perlu ditinjau kembali metode tersebut tepat atau tidak pada kasus-kasus tertentu. Di sini saya menggunakan framework dari conceptual modeling oleh Robinson 2008. Walaupun demikian, teman-teman bisa menemukan banyak guidance untuk conceptual modeling dari berbagai macam jenis sumber atau paper. Pada Robinson 2008 dijelaskan ada beberapa steps untuk menentukan untuk membangun conceptual model. Yang pertama adalah memahami problem situation. Jadi problem situation ini adalah sentral dari conceptual model. Ketika problem situation-nya berubah, conceptual modelnya juga akan berubah. Karena hal tersebut akan menentukan seberapa detail kita membangun modelnya
komponen-komponen apa yang akan masuk di dalam conceptual model tersebut. Padahal realitasnya problem situation ini tidak selalu statik, kadang-kadang dinamis juga, dan tergantung juga pada klien kita. Kemudian yang kedua adalah menentukan modeling dan general project objective. Dan selanjutnya mengidentifikasi model outputs dan model inputs. Model outputs atau responses ini adalah istilahnya performance measurement-nya. Ada dua hal yang harus dicantumkan atau dimasukkan dalam penentuan model outputs ini. Yang pertama adalah apakah objektif dari modeling tersebut sudah terpenuhi? Jika tidak, kenapa? Nah, model outputs atau mengidentifikasi model outputs harus mempertimbangkan dua hal tadi. Gitu. Dan itu model outputs tidak harus satu ya, bisa jadi multiple system performance, tergantung permasalahan dan model yang kita buat. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi model inputs atau kita sebut dengan experimental factors. Nah, dalam konseptual model ketika kita sudah menentukan model inputs, bisa jadi ketika kita sudah running dan bereksperimen dengan simulasi, kita bisa jadi balik lagi ke konseptual model. Karena pada saat eksperimen tadi kan kita mengubah-ubah inputnya, dan kadangkala untuk kita misalkan membuat sebuah membuat sebuah manipulasi dari sistem itu, kadang-kadang kita ada ide, oh gimana kalau ini yang diubah, padahal tadinya itu merupakan variabel biasa gitu ya, atau komponen dalam sistem tapi bukan input. Nah, kemudian ketika kita melakukan simulasi dan eksperimen, kita merasa oh ini harus dijadikan input, variabel ini harus dijadikan input. Nah, kita balik lagi ke conceptual model. Artinya conceptual model ini tidak kemudian satu arah, tetapi ini akan ada repetisi, ada refinement, ada perubahan yang terus-menerus bisa dilakukan, entah itu within conceptual model, artinya selama proses ini, atau juga di luar conceptual model itu. Kalau teman-teman ingat artefak yang tadi, itu kan ada cloud yang berisi real world, kemudian kita ke problem situation dan system description, conceptual model, kemudian ada model design, kemudian juga setelah itu ada komputer code atau komputer simulasi dengan komputer gitu ya, atau dengan software, lalu balik lagi ke sini. Nah, bisa jadi repetisi itu terjadi tidak hanya within conceptual model, tetapi juga terjadi karena di luar conceptual model itu, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kita sudah sampai pada komputer code gitu ya. Kemudian kita melakukan eksperimen dengan komputer code, tetapi ternyata tadi ada variabel yang ternyata bisa kita ubah untuk menjadi sebuah decision variable yang bisa memanipulasi sistem gitu ya. Kemudian ternyata itu hanya menjadi komponen saja dalam sistem, tapi tidak menjadi input gitu, sehingga perlu kita ubah lagi nih, kita masuk lagi ke refine lagi conceptual modelnya. Sehingga saya jelaskan di sini, ini juga bukan one way ya, kemudian urutan yang kemudian kalau sudah selesai ya sudah, tapi adalah repeated. Ini adalah refinement, ini adalah proses yang terus menerus di-update dan diubah, tidak hanya within proses dalam conceptual model, tapi juga disebabkan karena di luar conceptual model, seperti problem situation yang berubah, ataupun ketika kita sampai di komputer code-nya kita ada yang harus dirubah conceptual modelnya, dan seterusnya. Kemudian setelah kita mengidentifikasi model output dan model input, kita harus menentukan model kontennya, yaitu scope dan level of detail. Scope itu akan menentukan boundary dari model yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, mana yang merupakan boundary dari model itu, scope-nya itu sampai sejauh mana. Kemudian yang kedua adalah level of detail, yaitu terkait dengan seberapa jauh detail dari komponen-komponen yang ada dalam scope tersebut. Setelah itu adalah mengidentifikasi adanya assumption dan simplifications. Di sini ada beberapa conceptual model yang bisa kita gunakan. Yang pertama mungkin ada process flow diagrams, ada ACD atau activity cycle diagrams yang banyak teman-teman gunakan. Kemudian ada event graphs, ada UML, kemudian ada simulation activity diagrams. Kalau teman-teman tertarik untuk mempelajari masing-masing, bisa dilihat paper-paper yang saya cantumkan di sini. Slide ini disusun dengan mengadopsi beberapa references seperti yang terlihat pada slide ini. Demikian materi kita hari ini. Kita akan bertemu lagi di online meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.